bisa memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak ada di dalam lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2200103923097077. Saat ini saya bertugas di UPT SMP Negeri 14 Gresik. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di UPT SMP Negeri 14 Gresik pada materi klasifikasi makhluk hidup, subbab identifikasi tumbuhan sebagai sumber belajar dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Mohon saran yang membangun dari Bapak dan Ibu agar pembelajaran kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi yang cukup menarik ya. Tapi sebelum itu silakan berdoa dulu dipimpin oleh Pak Mas. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang nggak masuk? Mustafa tidak masuk. Kenapa Mustafa tidak masuk? Sakit ya. Ada surat izinnya Mustafa tidak masuk? Ada. Kita doakan semoga Mustafa lekas sembuh ya dan bisa kembali belajar bersama kita. Seperti biasa ada aturan dari sekolah, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas untuk hari ini. Indonesia Raya
HP-nya dikeluarkan mana? Ya? Sudah dikeluarkan semua? Oke, Bapak sudah tahu kan link Google Form ya, yang ada di grup akan dibuka. Ya. Di situ ada soal unik tes yang materi yang akan kita pelajari. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ada yang nggak bisa semua ya? Silakan dikerjakan. Udah ya, soalnya ya. Oke, udah. Fokus saya. Oke, anak-anak pada pertemuan minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup ya. Oke, atau biotik dan abiotik. Ya, Ines. Makhluk hidup itu apa? Organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke ya, betul ya. Tepuk tangan itu Ines. Disebut dengan makhluk hidup karena dia punya ciri-ciri. Dia sebagai organisme hidup. Ciri-ciri apa yang mari kita pelajari? Siapa yang bisa? Ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Iya, Mas Bagus. Bernapas. Tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Satu lagi. Berkembang biak. Oke, berkembang biak. Nah, untuk itu ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mengidentifikasi makhluk hidup, terutama nanti kita fokuskan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik kalian ya, itu mampu menganalisis keadaan tumbuhan di sekolah. Kita amati tumbuhan yang ada di sekolah kita. Setelah itu kamu analisis ya. Yang kedua, peserta didik kalian mampu menjelaskan pentingnya identifikasi tanaman di sekolah sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kalian mampu merancang kegiatan dalam mengidentifikasi tanaman di sekolah sebagai sumber belajar. Nanti kalian saya kasih LKPD, silakan dirancang ya, buat identifikasi tanaman semenarik mungkin. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat produk dalam mengidentifikasi tanaman di sekolah sebagai sumber belajar. Artinya apa anak-anak? Setelah kalian nanti saya kelompokkan, kalian merancang solusi untuk mengidentifikasi tanaman yang ada di sekolah. Kalau identifikasinya sudah ada, kamu rancang, ya. Kamu cari ide yang lebih bagus lagi sehingga jadi sumber belajar yang menarik tanaman itu. Dan juga nanti terakhir kamu punya produk hasil identifikasi. Ya. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti yang saya utarakan tadi, yaitu identifikasi tumbuhan yang ada di sekolah. Ya. Terus tekniknya silakan kalian rancang, kalian cari literatur melalui internet. Kamu sudah bawa HP ya, silakan cari literatur yang ada di internet, kemas yang menarik ya, sebagai sumber belajar. Ya. Ini berupa produk, ya. Bisa nanti contohnya berupa QR code ya. Nanti penilaian pada pembelajaran pagi ini yang pertama ada keterampilan proyek. Ya, jadi kalian nanti secara berkelompok kamu buat proyek yang nanti untuk kita aplikasikan pada tanaman. Yang kedua, sikap sosial, ya, cara kamu bekerja kelompok nanti dapat nilai. Ya. Sikap spiritual, ya, bagaimana kamu nanti bisa berdoa, dan terakhir nanti dari nilai pre-test yang kamu lakukan, dan nanti terakhir pada pembelajaran nanti kita ada post-test.
Coba perhatikan tanaman ini, anak. Tanaman apa itu? Asam Jawa. Ya. Tahunya dari mana? Karena ada namanya di bawahnya, ya. Nah, itu kan ya lama ya, penamaan lama. Ya. Ada nama secara Indonesia, terus ada nama Latin. Oke anak-anak, perhatikan tumbuhan berikut ya. Nah ini tumbuhan yang ada di sekolah kalian. Penamaannya masih konvensional ya, ada pelat dikasih nama. Terus di situ ada klasifikasi mulai kingdom sampai spesies ya. Ini cara yang sangat sederhana. Oke. Nah perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama ya tanaman yang Bapak tampilkan. Apa yang bisa kita upayakan agar tanaman tersebut bisa menjadi sumber belajar yang menarik. Nah, jangan dijawab dulu ya. Nanti kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan berdiskusi ya. Kalian bisa berkolaborasi, cari literatur di internet bagaimana membuat tanaman yang ada di sekolah kita ini nanti sebagai sumber belajar yang menarik. Ya, jadi saya paham. Terima kasih. Ya. Nah, ini tahapan sekaligus nanti ada skor penilaian, ya. Nanti membuat rencana proyek dengan melibatkan semua anggota, mewujudkan rencana, melakukan penyelidikan, membuat laporan dan melakukan presentasi. Itu Bapak kelompokkan. Silakan kalian mencari kelompok yang sudah saya bagi di grup kelas. Ya, silakan berkelompok. Ya, nanti saya kasih LKB. Silakan berkelompok. Betul aja ya. Silakan berkelompok. Oke. 4 ya. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Oke, yang anak silakan diisi nama kelompoknya, terus data yang di situ ya. Kalian isi ya, judul kegiatan, alat dan bahan, langkah kerja, menyajikan gagasan dan simpulannya seperti apa. Pak sudah bawa kertas ini, silakan kalian isi nanti ya sesuai dengan ide yang kalian temukan. Ya. Iya silakan ya. Silakan kalian berkreasi dari Google, dari literatur yang lain ya, dari YouTube dan sebagainya. Silakan ya. Sehingga hasil diskusi kalian, kelompok kalian nanti bisa jadi sumber belajar yang menarik. Ya, silakan. Kalian cari tanaman yang ada di sekolah, bukan tanaman itu cuma gambar pemanis saja, sehingga jangan bingung ya. Silakan mencari yang tadi ada angsana, ada belimbing, ada asam Jawa, ada anggrek ya. Silakan ya.
Sudah selesai ya? Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes, yes. Oke. Sudah selesai ya? Sudah. Sudah ya. Saya kasih kesempatan ya, bagi kelompok yang sudah selesai ya, boleh mempresentasikan ide atau gagasan tentang identifikasi tanaman. Ya, kelompok siapa? Siap? Kelompoknya Naura. Oke, silakan. Oke. Yang lain disimak ya. Ya, silakan. Yang lain, kelompok yang lain, tolong disimak. Iya. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menemukan inovasi baru yang membuat penamaan tanaman menggunakan media digital agar para siswa lebih tertarik. Perencanaannya akan saya bacakan. Kasih deskripsi manfaat dan mengemasnya dalam media digital agar lebih menarik. Alat dan bahan yang digunakan hanya handphone dan langkah kerjanya sangat mudah. Pertama, cari informasi dari internet. Kemudian gunakan aplikasi untuk membuat desain dan mengedit video dan memasukkan data tersebut dan sudah selesai. Setelah membuat video, kami akan membuat QR code sehingga para siswa bisa lebih mudah untuk mengetahui informasi mengenai tanaman tersebut. Kesimpulannya adalah membuat data digital sebagai sumber belajar agar lebih menarik. Tepuk 1. Yes. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang belum paham, kasih kesempatan. Iya, siapa? Silakan. Menggunakan aplikasi apa kalian untuk membuat data digital tersebut? Terima kasih. Yang telah disampaikan oleh Saudari Tata, dalam pembuatan desain identifikasi tanaman kami menggunakan aplikasi digital yaitu Canva dan memperoleh informasi itu melalui internet. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi? Apakah seadanya yang belajar ini bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk siswa yang lain? Terima kasih. Oke, silakan menjawab pertanyaan dari saudari Rafa. Siswa dapat mengetahui informasi dari tanaman tersebut dengan cara scan QR. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Kelompoknya siapa? Yang sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Anak-anak, kita buat jadwal pembuatan produknya. Ya. Untuk tahapan pembuatan produknya, ya, setelah kalian berkelompok, kalian identifikasi tumbuhan yang ada di sekolah kita. Ya. Persiapannya nanti masing-masing kelompok kalian mengidentifikasi tanaman yang sudah Bapak bagi. Ya. Yang kedua, setelah kalian identifikasi, ya, kalian gunakan aplikasi Canva, ya, untuk, ya, membuat, ya, identifikasi yang kamu lakukan itu nanti sebagai sumber belajar yang menarik. Dan terakhir, ya, pada besok, ya, kalian membuat fisik QR code-nya dengan cara nanti bisa kalian print di komputer. Setelah itu kalian laminating dan kalian tempel. Ingat, Bapak akan uji QR code yang kalian buat, ya. Oke. Untuk pembuatan anak-anak, ya, karena hari ini tanggal 12 Juni 2023, ya, nanti setelah pembelajaran selesai, jam terakhir selesai, silakan kalian bekerja di luar jam dengan kelompok kalian, ya. Bapak akan mendampingi, ya, memantau, ya, kalian dalam bekerja kelompok. Silakan dengan literatur yang sudah kalian punyai, kalian buat, ya. Dan besok, ya, bisa kalian lanjut di luar jam pembelajaran, ya. Kalian bisa membuat fisik QR code hasil pengolahan di aplikasi Canva yang sudah Bapak ajarkan. Oke, ya, jadi, ya, hari ini kalian nanti belajar secara kelompok, besok Bapak akan nilai hasil dari pekerjaan kalian. Oke, ya. Nah, penilaiannya berupa, ya, yang pertama ada tahapan membuat rencana proyek dengan melibatkan semua anggota. Kalian kolaboratif enggak dalam mengidentifikasi, dalam membuat QR code yang sudah kalian rencanakan. Yang ketiga, yang kedua, mewujudkan rencana dan melakukan penyelidikan apakah idenya bekerja. Jadi hasil solusi yang kalian kemukakan tadi apakah bekerja atau tidak. Yang ketiga, membuat laporan proyek dengan melibatkan seluruh kelompok. Jadi nanti, ya, pada pembelajaran besok, ya, kalian bisa melaporkan ke saya hasil kerjasama kelompok kalian. Dan yang terakhir, melakukan presentasi dan merefleksikan proyek. Jadi pada pertemuan besok, ya, setelah kalian menyematkan QR code di masing-masing tanaman, kalian presentasi dan merefleksikan hasil pengalaman belajar hari ini dan besok. Oke? Nah, ini anak-anak, rubrik penilaian proyek, ya, ada nilai 4, skor 4, 3, 2, dan 1 sesuai dengan tahapan-tahapan yang kamu. Silakan kalian bekerja sama, ya. Kesempatan pada hari ini nanti sepulang sekolah dan besok, ya, kalian bekerja mandiri di luar jam pembelajaran, ya. Itu pada pertemuan pagi ini kita akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Apa nak kata itu protestan protes dari itu kok. Protestan. Biar lo bisa langsung muslim ini. Rebecca. Rebecca. Kan ada katanya kan ini kan.
Saya Ben. Sama saya. Oke, tapi nanti dulu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Aku bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kasih anak, tepuk satu. Yes. Ya, anak setelah kemarin kalian membuat produk berupa data digital yang kamu aplikasikan pada aplikasi tertentu, ya. Maka pada hari ini, ya, kalian saya beri kesempatan untuk presentasi. Dan juga nanti ada yang bercerita tentang pengalamannya ketika bekerja dalam kelompok, ya, untuk menyelesaikan tugasnya kemarin. Ya, oke. Siapa yang mau presentasi? Iya, kelompok 3, kelompok Mina, silakan ke depan. Setelah mengidentifikasi tanaman, akhirnya kita mendapatkan model QR yang berisi identifikasi tanaman yang kemudian bisa di-scan oleh siswa. Setelah saya mengidentifikasi tanaman dan mengubah ke data digital, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan dapat menciptakan sumber belajar yang menarik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali, ya. Ya anak, ada yang punya pengalaman menarik nggak kemarin ketika kalian bekerja dalam kelompok? Ceritakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya setelah melakukan belajar kelompok tentang mengidentifikasi tanaman. Setelah melakukan sesi belajar kelompok ini, saya jadi bisa untuk
dan juga mengekspornya menjadi sebuah kode QR yang nantinya dapat di-scan oleh siswa-siswa di sini. Saya juga dapat memahami bagaimana cara mengidentifikasi tanaman baik secara langsung maupun secara digital di internet. Saya juga dapat mengetahui manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman yang telah diidentifikasi kali ini. Sekian cerita-cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dua. Yes, yes. Oke ya. Terima kasih anak-anak ya, kalian sudah cukup aktif ya pada pembelajaran pagi kali ini ya. Itu anak-anak ya, pada pertemuan ini Bapak simpulkan bahwasanya pada proses mengidentifikasi tanaman yang sudah kita lakukan kemarin ya, kalian sudah bisa membuat identifikasi tanaman mulai dari nama ilmiahnya itu dari kingdom sampai spesies. Semua kelompok benar dalam penamaan. Tepuk tangan. Yang kedua, kalian sudah bisa membuat menggunakan aplikasi Canva dalam membuat data digital. Ya. Saya yakin ya, awal pembelajaran kalian belum seberapa paham apa itu Canva, tapi karena kerja kelompok kemarin, kamu sudah bisa membuat QR code, quick response code, ya, sehingga adik-adikmu, teman-temanmu yang lain, ya, kakak kelasmu itu bisa menggunakan itu ketika dia membawa HP, dia scan, ya, langsung bisa muncul identifikasi tanaman, klasifikasi, manfaat, bahkan kegunaan ada di situ. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari itu anak-anak ya, pada pembelajaran kali ini Bapak senang sekali karena kalian sangat aktif ya. Kalian bisa menerima materi ini dengan cepat dan kamu bisa mengaplikasikan dalam bentuk produk ya. Dari itu untuk memudahkan mengenali tanaman, kita harus tahu, harus mengerti ya tanaman itu secara detail, baik itu namanya, deskripsinya, ya, kegunaannya. Jadi pada pembelajaran ini saya yakin kalian sudah bisa memahami dengan baik apa itu identifikasi tanaman. Tepuk tangan untuk kita lagi. Terus jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa pertemuan minggu depan kalian pelajari tentang tata surya. Ya, tata surya kamu pelajari sehingga ketika Bapak masuk kelas kalian sudah paham ya, dan mudah untuk kita belajar. Sebelum saya tutup, silakan buka HP kalian, silakan isi post test ya, untuk mengukur capaian
rangkaian dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Silakan dibuka ya. Link yang sudah saya taruhkan di grup kelas. Sudah ya, anak waktunya sudah habis ya. Silakan ditutup HP-nya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Langsung pulang ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.